Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2313040008. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha. Nah, mengenai hukum dan hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha itu adalah sebuah hubungan yang lahir karena adanya interaksi dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa, yang dimana konsumen bertindak sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati barang ataupun jasa, sedangkan pelaku usaha itu adalah pihak yang memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan barang ataupun jasa tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasanya hubungan ini pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, terutama yang terjadinya transaksi atau perjanjian baik secara langsung ataupun melalui media elektronik. Dalam hubungan hukum pelindungan konsumen, hubungan ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen atau disingkat dengan UU PK, yang bertujuan untuk menciptakan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha maupun tindakan tidak beretikat baik dari konsumen tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan di dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan hingga keselamatan dan juga informasi yang benar dengan memilih barang ataupun jasa hal tersebut. Sebaliknya, pelaku usaha memiliki hak juga, yakni hak untuk menerima pembayaran, memperoleh perlindungan hukum dari konsumen yang beretikat buruk, dan melakukan pembelaan dalam penyelesaian sengketa. Kalau kita lihat dalam praktiknya, hubungan hukum ini menuntut adanya prinsip etikat baik, kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan. Pelaku usaha wajib memberi informasi yang jelas mengenai kualitas barang, maupun harga, maupun komposisi, dan juga manfaat serta risikonya di dalam suatu pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha menyembunyikan cacat produk ataupun memberikan informasi palsu, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum atau dikenal juga dengan istilah wan prestasi. Dapat saya contohkan, ada seseorang konsumen membeli kosmetik yang dipromosikan sebagai aman dan terdaftar resmi. Tetapi setelah digunakan justru menimbulkan iritasi parah di dalam kulit, dan ternyata produk tersebut tidak memiliki izin edar ataupun tidak memiliki izin di dalam penjualan produk tersebut. Nah, jadi dapat dikatakan dalam kasus ini, pelaku usaha itu telah melanggar kewajiban hukumnya karena memberikan informasi yang menyesatkan dan dapat diminta dipertanggungjawabkan berupa pengembalian uang, ganti rugi, kesehatan, bahkan sanksi administratif, atau bisa juga dibawa ke dalam pidana. Sebaliknya, konsumen juga wajib mengikuti petunjuk di dalam penggunaan produk. Contohnya, jika seseorang menggunakan obat di luar dosis yang tertera lalu mengalami kerugian, maka tidak seluruh kesalahan dapat dibebankan kepada pelaku usaha tersebut. Selanjutnya, di dalam hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha juga sangat terlihat dalam transaksi digital yang berkembang pesat saat ini. Yang dimana ketika konsumen membeli genggam telepon melalui marketplace berdasarkan deskripsi baru, original, garansi resmi, maka deskripsi tersebut menjadi bagian dari perjanjian hukum.
Andaikan jika barang yang datang itu ternyata bekas atau palsu, pelaku usaha itu dianggap melakukan wan prestasi ataupun melawan hukum. Dalam situasi ini, konsumen berhak menuntut penggantian barang, pengembalian dana, atau melaporkan pelaku usaha kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Seperti contoh, seseorang membeli ataupun memesan makanan melalui aplikasi dengan keterangan halal, namun setelah diterima, kenyataannya malah barang tersebut mengandung bahan yang tidak sesuai. Hal ini bukan sekedar persoalan etika bisnis, tapi juga melanggar pelanggaran hukum karena informasi produk tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi. Selain itu, hubungan hukum ini tidak hanya berhenti pada transaksi jual beli, tetapi juga menyangkut tanggung jawab. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor dengan jaminan garansi mesin selama 3 tahun. Nah, jika dalam waktu 6 bulan mesin mengalami kerusakan produksi, maka pelaku wajib untuk memperbaiki tanpa biaya sesuai dengan perjanjian dari awal tadi. Jika pelaku usaha menolak tanpa alasan yang sah, maka konsumen dapat menuntut berdasarkan wan prestasi tersebut. Dari contoh tersebut terlihat bahwa hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha itu bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir di dalam ataupun hanya pada pembayaran barang saja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hubungan hukum dan pelaku usaha itu adalah sebuah fondasi utama dalam sistem perdagangan yang sehat. Yang dimana hubungan ini harus dibangun di atas asas keadilan, kepastian hukum, keamanan, dan transparansi. Konsumen perlu memahami hak-haknya agar tidak dirugikan, sementara pelaku usaha wajib menjalankan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, maka pelaku konsumen dan pelaku usaha itu terciptanya keseimbangan yang mendukung pertumbuhan hukum yang ideal di dalam sebuah masyarakat dan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga menciptakan kepercayaan publik, stabilitas pasar dan pelindungan terhadap martabat sebagai subjek hukum yang setara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.